Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan lahan sitaan kebun sawit kepada BUMN seluas 221.000 hektar dari hasil korupsi. Ya, lahan kebun sawit sitaan yang akan dikelola BUMN ini berasal dari 9 perusahaan yang tergabung di PT Duta Palma Group. Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan lahan sitaan kebun sawit kepada BUMN seluas 221.000 hektar dari hasil korupsi PT Duta Palma. Penyerahan ini ditandai dengan adanya penandatanganan penitipan barang bukti perkebunan kelapa sawit oleh Kejaksaan Agung ke Menteri BUMN. Dan dilanjutkan penyerahan penitipan barang bukti tersebut dari Kejagung ke Menteri BUMN. Lalu diserahkan ke Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN pengelola lahan sitaan tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ferbi Ardiansa mengatakan, lahan kebun sawit sitaan yang akan dikelola BUMN ini berasal dari 9 perusahaan yang tergabung di PT Duta Palma Group, di mana 7 diantaranya telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya dari penyidik ke penuntut umum. Sedangkan 2 perusahaan lagi masih dalam proses penyidikan. Ada 7 diantaranya telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya dari penyidik ke penuntut umum. 2 masih proses penyidikan. Dari 9 tersangka korporasi tersebut, ada 37 bidang tanah bangunan aset perkebunan kelapa sawit dengan total luas 221.868,421 hektar atau 221.000 sekian hektar. Febri menambahkan ke-7 bidang tanah dari hasil sitaan Kejagung yang diserahkan ke BUMN ini memiliki luas 43.000 hektar yang tersebar di Provinsi Riau. Sedangkan 21 bidang kebun sawit lainnya tersebar di Kalimantan Barat seluas 137.000 hektar. Polisi meringkus seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Ya, dalam sehari tersangka bisa memproduksi 8 ton minyak dan menghasilkan 10.000 bungkus minyak goreng. PRM diringkus Satreskrim Polres Bogor karena mengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di Desa Cijujung, Kabupaten Bogor. Berat bersih minyak kita yang seharusnya 1 liter dikurangi tersangka hanya menjadi 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, namun tersangka sudah menghasilkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Tersangka mengaku hasil produksinya didistribusikan di wilayah Tangerang dan Bogor. Kemasannya dari 1 liter berkurang menjadi 250, dikurangi menjadi 250 liter, maka menjadi 750 ml. Hal ini terutama di bulan suci Ramadan tentu sangat berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Saya bersama TNI, bersama Pak Bupati tidak akan berhenti sampai di sini. Siapapun yang menyusahkan masyarakat Kabupaten Bogor akan kami lawan. Tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri dan Menteri Perdagangan menegaskan akan menindak produsen minyak kita yang mengurangi takaran minyak goreng. Sementara itu polisi mengungkap 3 produsen minyak kita nakal yang curang dalam berdagang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah mendalami produk minyak kita yang takarannya tak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan. Kapolri memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kalau sebaran produknya di mana aja tuh Pak? Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap salah satu pabrik minyak kita di Depok, Jawa Barat telah tutup. Kini pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pabrik tersebut. Tanggal 7 Maret
kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah, yang lapangan sudah kita ditarik. Sebelumnya banyak warga mengeluh usai menemukan minyak kita kemasan botol 1 liter, ternyata isinya hanya 750 hingga 800 ml. Video warganet menuang minyak kita yang takarannya sudah berkurang ini pun viral di media sosial. Selain itu, tak sedikit minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Polisi kemudian mendapati 3 produsen minyak kita nakal, di antaranya PT Arta Eka Global Asia, Koperasi Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indo Lestari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat maraknya minyak goreng subsidi yang isinya kurang dari 1 liter, petugas gabungan menggelar sidak di sejumlah pasar di Pasuruan dan Lamongan, Jawa Timur. Ya, petugas mengimbau pedagang agar tidak lagi menjual minyak goreng subsidi yang ukurannya tidak sesuai takaran. Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polresta Pasuruan menggelar sidak minyak goreng subsidi di Pasar Kebon Agung Senin pagi. Dari hasil sidak terdapat minyak goreng subsidi kemasan 1 liter hanya berisi 945 ml hingga 970 ml. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, toleransi kekurangan minyak goreng subsidi hanya 1,5 ml per liter. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran standar volume kemasan minyak goreng. Disperindak Kota Pasuruan akan melaporkan temuan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat. Beberapa sampling yang kita ambil dari beberapa minyak kita, beberapa produsen, ditemukan banyak sekali kekurangan volume. Dari 6 produsen yang volumenya itu pas, hanya 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan adanya minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Temuan tersebut didapati saat Disperindak bersama Satgas Pangan Kabupaten Lamongan saat sidak minyak subsidi di pasar tradisional Sidoarjo Senin pagi. Sidak digelar akibat maraknya isi minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas meminta pedagang untuk tidak menjual minyak subsidi yang isinya tidak sesuai takaran. Ternyata volumenya tidak sampai dengan 1 liter. Ini tentu juga nanti akan kita berikan sanksi, dalam artian kita bikin berita acara bahwasanya produk tadi yang menandai minyak kita 1 liter tadi kita akan telusuri dengan berkolaborasi dengan teman-teman Satgas Pangan. Disperindak bersama Satgas Pangan bakal menelusuri produsen yang berbuat nakal yang mengurangi takaran minyak kita. Tim Liputan iNews melaporkan.